yahtadun. Makmum lagi nikmat-nikmat menikmati irama imam, lalu saudara tidak sadar istri saudara ke masjid memakai minyak wangi yang sangat harum, langsung angin masuk dari luar saudara, minyaknya dibawa oleh angin masuk ke barisan ketiga, barisan kedua, barisan ke satu saudara, hilang kekhusyuan itu makmum. Langsung rupanya bau minyak wanginya masuk ke hidung imam tadi. Akhirnya imam tidak bisa melanjutkan bacaan, melongo dia. Ini wangi minyak siapa? Kalau tidak salah kata imam, waktu saya ke warung kemarin, ibu Anu yang pakai minyak wangi macam ini. Dibayangkan ibunya, dibayangkan minyak wanginya. Lupa kalau dia sedang mengimami sholat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan memakai minyak wangi-wangian kalau hendak berjamaah sholat di dalam masjid. Kenapa? Itu akan menjadikan fitnah bagi jamaah lelaki yang lain. Bisa dipahami insya berjamaah bersama suami. Loh kok apa-apa sama suami? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dicintai langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki siapa? Langkah kaki orang-orang yang berjalan ke masjid. Satu. Yang kedua, kata Sayyidina Hasan, Allah sangat menyukai, Allah sangat mencintai langkah kaki orang-orang yang ingin berjumpa dengan saudaranya untuk mempererat ukhuwah, tadi persaudaraan alias silaturahim. Maka bagaimana saudara bisa bayangkan? Saya lihat Pak Manajer Pak Ar tadi agak kaget karena beberapa bulan yang lalu seingat saya jumpa dengan beliau itu di Sentigi, betul ya Pak? Di Sentigi. Loh Bapak sekarang nongol di sini. Jauh beliau dari Sentigi, bayangkan sampai ke sini. Langkah yang begitu banyak saudara. Tapi saya yakin yang paling banyak pahalanya pagi ini Pak Nazri, saya dan rombongan. Saya yakin itu Bu. Bayangkan perjalanan berapa estate saya putar. Begitu saya ke depan, Pak Haji Muslih dengan mobilnya sudah nunggu, ditambah Pak Manajer ASGD, itu namanya Pak Andi Pak Haji, Manajer ASGD. Alat berat Kobelco itu dia punya semua tuh, jangan macam-macam, orang keras itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tapi saya ulangi yang tadi, sekeras, sehebat, segagah apapun Pak Andi, kalau balik ke rumah mah, ya bunda, ya bunda, takluk. Padahal Kobelco itu keras, Kobelco itu berat, sanggup ditenggelamkan sama dia. Tapi balik ke rumah, ya bun, ampun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, keliling saya, nyampe ke depan kata Pak Haji, Ustaz, mobil kita nggak bisa nyebrang. Terus airnya surut. Jam berapa? Nanti pasang. Itu nanti jam 11. Kalau begitu kita berangkat jam 11 saja. Dan nyampe ke sini jam 1 kan tinggal makan. Ustaz, kita keliling pakai jalan darat kata Pak Haji. Kemana? Ke Musuh. Nanti langsung ke Tayuman, ke Tualang, ke mana-mana itulah, ke Mahang, ke berapa jembatan saya lalu. Masya, akhirnya alhamdulillah jadwal yang dijadwalkan semula biar jam 9.00 tiba di sini, saya nyampe di sini tadi sekitar hampir jam 9.45. Alhamdulillah. Jauh keliling sana mengitari MGI. Masya. Begitu jumpa di sini, lihat kekompakan ibu-ibu, oh hilang rasa penat saya. Apalagi nanti kalau dibuat lagi 6 bulan berikutnya dalam jumlah yang lebih besar lagi, insya. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, betapa banyak pahala langkah kaki saudara ketika Anda bersilaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani musafahani illa ayaghfira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua seorang muslim, tidaklah
illa ayyaghfira lahuma qabla ayyaftariqa, kecuali Allah ampunkan dosa keduanya sebelum lepas jabatan tangannya. Masya Allah. Apalagi saudara jabat tangannya, peluk badannya dengan penuh kasih sayang sebagai tali persaudaraan kita. Tapi tengok-tengok dulu siapa yang dipeluk sama kita. Saya Pak Haji Najri peluk, saya Pak Manajer peluk, saya Imam Masjid peluk, istrinya jangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, besar pahala kita. Belum lagi duduk di majelis macam ini, saudara. Bu, ibu dengar apa tidur? Ibu dengar apa tidur? Tapi saya nampak sudah ada yang mau tidur. Dengerin, ini karena panjangnya acara, Bu. Insya saya maunya memang tidak begitu panjang, tapi terkadang pembahasan nanggung kalau tidak diselesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Ibu tahu tidak, seluruh amalan itu, saudara, ketika dilaporkan oleh malaikatul katibin, kiramal katibin, naik ke langit 1, saudara, naik ke langit 2 sampai ke langit ke-7, diperiksa amalan kita, saudara. Ketika nampak ada amalan-amalan yang tidak ikhlas karena Allah, maka amalan saudara itu dicampakkan lagi ke bumi, saudara. Tapi ketika amalan itu oleh para malaikat nampak ada keikhlasan karena Allah, langsung malaikat setorkan kepada Allah sampai batas alam lahut, karena alam malakut itu alamnya para malaikat, di mana para malaikat tidak bisa nyampe sampai alam lahut, alam ketuhanan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, saudara, di dalam kitab Durratun Nasihin katakan, Allah periksa lagi ini amalan setiap hambanya. Memang amalannya itu karena Allah, tetapi Allah tahu di samping karenaku, kata Allah, ada karena yang lain juga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala campakkan amalan itu ke bumi. Allah tidak mau, saudara, ketika kita beramal kepada Allah ada kesyirikan. Apa itu syirik, Ustaz? Itulah yang kata Nabi, yang paling aku khawatirkan daripada umatku adalah syirik khafi, syirik yang tidak nampak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik khafi itu? Apa kata Rasulullah? Mereka beramal karena Allah, tetapi ada karena yang lain juga. Allah tidak terima amalan yang model itu karena Allah, tetapi ada yang karena lain juga, saudara. Allah hanya menerima yang ikhlas dan mukhlisan biwajhil karim lillahi ta'ala, yang hanya karena Allah saja, dicampakkan ke bumi, saudara. Itulah model amalan. Tapi saudara, tahukah ibu keagungan majelis kita ini? Patut kita bergembira, patut kita bersyukur kepada Allah. Ketika Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis yang sangat panjang, ketika Allah mengiklankan kepada seluruh malaikatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi keagungan majelis ini, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Malaikat, saudara, instruksi bertanya kepada Allah, ya Allah, ya, itu hambamu yang duduk di majelis itu gimana? Suara apa ini? Di masjid ada tuh ibunya. Sudah mati. Saya nggak masalah, cuma saya kaget. Lanjut. Tuh kan jadi lupa saya. Anak siapa tadi? Terus suara tadi suara apa? Kodok.
Oh, tolong security nanti diinterogasi. Lanjut. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, malaikat instruksi, ya Allah, ya. Itu ibu-ibu yang duduk di sana. Kenapa? Tidak semuanya datang karenamu. Ini riwayat hadis Imam Abu Hurairah. Saya sampaikan dengan gaya saya biar paham saja. Itu ibu-ibu yang duduk tidak semua datang karenamu ya Allah. Terus mereka datang ya Allah, ada yang terpaksa, ada yang karena malu, ada yang karena sesuatu. Tidak semuanya karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, demi kemuliaan dan keagungan majelis itu, orang yang niat hatinya model itu pun ku ampuni juga dosa-dosa. Amin. Alhamdulillah. Macam ada dendam pribadi aja sama saya. Alhamdulillah. 21. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, ini kehebatan majelis silaturahim. Sering dibuat spanduk besar-besar oleh para panitia saudara, supaya saya banyak membahas tentang kehebatan sedekah, keutamaan baca Al-Quran, kemudian kita bagaimana menumbuhkan amalan-amalan supaya terus berkembang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Fadailatus Shadaqah dikatakan saudara bahwa para imam telah menukil ada 5 perkara yang jika saudara istiqomah mengamalkan 5 perkara ini, saudara akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud dan akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama, saudara bersedekah secara istiqomah, baik itu sedikit ataupun banyak. Saudara bersedekah secara istiqomah, baik itu sedikit ataupun banyak. Rezekinya lagi melimpah, ya banyakin. Rezekinya lagi surut, ya semampunya. Itulah namanya istiqomah. Istiqomah insya Allah. Yang kedua, Ustaz apaan? Saya katakan dulu satu-satu. Yang kedua, Ustaz apaan? Yang kedua, orang akan mendapatkan pahala segunung Uhud dan akan diluaskan rezekinya manakala dia istiqomah bersilaturahim, baik itu banyak ataupun sedikit. Yang ketiga saudara, orang-orang yang keluar jihad di jalan Allah. Yang keempat apa Ustaz? Orang-orang yang istiqomah menjaga wudhu. Yang kelima apa Ustaz? Orang-orang yang senantiasa taat dan hormat kepada ibu bapaknya, bagaimanapun posisi dan keadaannya, sehebat apapun jabatan dan kedudukan yang diperolehnya, taat dan hormat kepada kedua orang tuanya. 5 poin ini saudara yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, saudara akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud dan akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita istiqomah bersedekah, baik itu banyak ataupun sedikit. Di dalam kitab Fadailatus Shadaqah saudara dikatakan ada di dalam surah Al-Baqarah begitu banyak, di dalam surah Al-An'am juga banyak, di dalam surah Az-Zumar juga ada, di dalam surah-surah yang lain saudara tidak terhitung ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan tentang bagaimana kita harus bersedekah. Bahkan ayat pertama saja, ayat kedua saja saudara di dalam surah Al-Baqarah sudah tercantum bagaimana di situ kita harus bersedekah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Dzalikal kitab la raiba fih. Dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan dia mendirikan salat. Wa yuqimuna shalah. Apalagi lanjutannya? Hah? Kok saya jadi lupa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menginfakkan sebagian rezekinya yang telah diwariskan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara rahimakumullah, di situ dicantumkan Allah menyuruh kepada kita bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, adalah dia senantiasa menyisihkan sebagian hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dia menginfakkan sebagian rezekinya, saudara. Kemudian di dalam surah yang lain pun dijelaskan, saudara, bagaimana tentang seruan ini bersedekah. Bagaimana? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dhawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. Kebaikan itu bukan menghadapkan muka ke barat, kebaikan itu bukan menghadapkan muka ke timur, saudara. Tetapi yang namanya kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir, kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Wal malaikati, beriman kepada para malaikat. Wal kitabi, kita beriman kepada kitab-kitabnya. Wan nabiyyin, kita beriman kepada para nabinya. Kemudian apa? Perhatikan. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan hartanya yang dicintainya. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Dzawil qurba wal masakin wa banas sabil, dan orang-orang fakir miskin. Wabnas sabil, orang-orang musafir, orang-orang yang sedang di perjalanan, saudara. Siapa lagi? Wasailin, orang-orang yang meminta-minta. Siapa lagi, Ustaz? Wa firriqab. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, anjuran bersedekah. Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, saudara, asal muasalnya turun ini, saudara, asal muasalnya ayat ini turun alias asbabun nuzulnya itu dikarenakan orang-orang Yahudi. Ibu tidur sebentar lagi, insya. Ya sudah bingung semana balik nanti apa yang bisa saya tumpahkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta yang kita sayangi, saudara, Allah memerintahkan untuk diinfakkan, bukan harta yang paling kita tidak senangi. Wa atal mala ala hubbihi, suruh diinfakkannya kepada kaum kerabat, orang-orang masakin, orang yang minta-minta, saudara. Saudara-saudara kaum muslimin, kata Qatadah, ini asbabun nuzul ayat ini, asal muasal turun ayat ini dikarenakan itu orang-orang Yahudi, dia sudah biasa, dia biasa kalau beribadah itu menghadap ke arah barat.
Kalau orang-orang Nasrani, dia biasa beribadah menghadap ke arah timur. Kemudian ketika datang perintah untuk Nabi dan para sahabatnya agar memalingkan wajahnya, memindahkan arah kiblat yang asalnya menghadap ke Baitul Maqdis, suruh berbelok oleh Allah agar menghadap Ka'bah, saudara. Itu kan terjadi di Masjid Qiblatain. Nanti kalau mau tanya bagaimana itu bentuk Masjid Qiblatain, yang paling baru pulang dari haji, Pak Haji Natri tanya dah. Alhamdulillah saya masuk, tapi saya sudah lupa tuh gambarannya. Sedang sholat bersama para sahabat di Masjid Qiblatain. Kenapa namanya Qiblatain? Dua kiblat. Tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi memalingkan mukanya, mengarahkan kiblatnya, berganti daripada Baitul Maqdis menuju ke Ka'batul Mukarramah yang ada di Mekah. Ini Yahudi, ini Nasrani ngeyel. Ini Yahudi, Nasrani kagak terima. Ini Yahudi, Nasrani kagak mau ikut. Makanya turunlah ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Hei bro, kata Allah, kebaikan itu bukan masalah muka hadap ke barat atau ke timur, bukan, kata Allah. Tapi man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada aku, kata Allah, beriman kepada hari akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, titik letak kebaikan kepada Allah itu ada dalam ketaatan yang sempurna, baik masuk akal ataupun tidak masuk akal. Bisa dipahami insya Allah. Kaidah mengatakan idza ta'arada hukmun syar'iyyin wa aqliyyin fakhudh syar'iyyin. Ada perintah-perintah Allah, wahai ibu, ada yang masuk akal dan ada yang tidak masuk akal. Ketika masuk akal ibu taat, ketika tidak masuk akal ibu tidak mau taat.